maka efeknya nanti akan ada udara yang mengalir. Ini yang disebut dengan hams, ya. Ini disebut dengan hams. Huruf ain kenapa tidak ada hamsnya? Karena jalan udara tertutup, ya. Dia tertutup di sini, ya, terdorong, ya. Katupnya ke belakang sehingga menutup aliran udara. Adapun huruf ha, dia tidak sampai menutup aliran udara. Makanya ketika disukun, udaranya tetap mengalir. Ih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tahsin surat Al-Fatihah, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas ya ayat pertama dan ayat yang kedua dari surat ini. Dan insya Allah di video kali ini kita akan membahas secara detail hukum-hukum tajwid yang ada di ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah ini. Baik, sebelum saya membahas ya hukum-hukum tajwid yang ada di ayat ketiga ini secara mendetail, ya mungkin alangkah baiknya saya akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Fatihah ini dari awal sampai ayat yang ketiga ini, ya sebagai bentuk murojaah lah, ya dari praktek teori yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Baik, silahkan disimak oleh teman-teman semuanya. Saya akan bacakan surat ini dari awal surat sampai ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, kita langsung bahas ya ayat yang ketiga. Ayat ini diawali dengan huruf hamzah wasal, ya. Awas teman-teman semuanya, sebagian kita terkadang masih ada yang menganggap ini adalah huruf alif, ya. Padahal ini bukan huruf alif. Di video sebelumnya sudah kami jelaskan perbedaan antara hamzah wasal dengan alif. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu, ya. Jadi di sini penjelasannya tidak akan saya ulangi lagi, ya. Ya. Nah, hamzah wasal ini dilafalkan sama seperti hamzah qata', hamzah pada umumnya, yaitu keluar dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Dan harokat yang terpilih di sini untuk dibaca adalah harokat fathah. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa hamzah wasal ini tidak diharokatkan, tidak di fathah, tidak ditulis kasrohnya, tidak juga ditulis dhammahnya. Tapi harokat-harokatnya ini hanya dilafalkan saja. Nah, harokat yang dilafalkan di ayat yang ketiga ini pada hamzah wasal ini adalah harokat fathah, ya. A. Nah, hamzah ini harus dibaca tipis. Ya, ingat ya teman-teman ya, tidak ada huruf hamzah yang tebal dalam Al-Qur'an. Ya, semua hamzah baik qata' maupun hamzah wasal selalu dibaca dengan tipis. Dan ketika kita mengucapkan harokat fathah yang tipis, ya, ingat ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus membuka mulut kita dengan pembukaan yang sedang saja. Yang kedua, bagian belakang lidah ini harus rileks, tidak boleh menegang, tidak boleh dikeraskan atau diangkat. Ya, contohnya seperti ini. A, tidak boleh terlalu besar. O, karena ini akan berdampak menebalkan huruf. Kemudian fathahnya juga menjadi tidak sempurna. Dan yang kedua adalah bagian belakang lidah ini harus rileks. Jangan o ini menegang. Akhirnya huruf hamzahnya menjadi tebal, ya. Jadi ingat, ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat fathah tipis, maka dua hal ini harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama, membuka mulut dengan porsi yang sedang. Kemudian yang kedua adalah tidak mengangkat lidah belakang, alias lidah belakang harus dibuat rileks, ya. Oke, ini huruf hamzah. Ya, A dibacanya dengan tipis, ya, nggak boleh O.
Nah, berikutnya kita memasuki huruf yang kedua, yaitu huruf lam, ya. Huruf lam ini tidak dibaca, teman-teman, ya. Meskipun dia ditulis, ada wujud huruf lamnya di sini, tapi dia tidak dibaca, ya. Kenapa tidak dibaca? Karena setelahnya ada huruf ro yang bertasydid. Ini yang disebut dengan idgham syamsi. Jadi membacanya dari a langsung masuk ke huruf ro. Ar, ya. Jadi kita skip aja untuk huruf lam ini karena memang tidak dibaca, hanya dituliskan saja, ya. Baik, kemudian masuk ke huruf yang ketiga, yaitu huruf ro, ya. Nah, huruf ro ini ada tasydidnya di atasnya, teman-teman, ya. Nah, huruf ro ini dalam keadaan bertasydid. Nah, ketika huruf ro dalam keadaan bertasydid, ya, ada satu kaidah penting yang harus diperhatikan baik-baik, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam kitab beliau Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, kata beliau, wa akhfi takriran idza tushaddadu, ya, sembunyikan atau ringankan, ya, sifat takrir yang ada pada huruf ro tatkala ia dalam keadaan bertasydid, ya. Jadi tidak boleh takrirnya itu dimunculkan, ya, berlebihan, ya, seperti ini contohnya, ar-roh, ar-roh, ini getarannya terlalu banyak, ya, sehingga getaran pada huruf ro ini tidak boleh dimunculkan terlalu banyak, apalagi ketika dia dalam keadaan tasydid, ya, sehingga dia dibaca seperti ini, ar-ro, ar-ro, ya, ar-ro, bukan ar-ro, ya. Dan huruf ro ini, ya, dia memiliki sifat tawassut, ya, atau bainiyah. Jadi sebelum kita beralih ke harokat yang ada di atasnya harokat fathah, maka wajib bagi kita untuk mengalirkannya sedikit, ya, ar-ro, ar-ro. Nggak boleh langsung ar-ro, ar-ro, tapi dialirkan dulu sedikit, ar-ro, ar-ro, ini ada aliran, ini yang disebut dengan tawassut, ya. Kemudian huruf ro yang berharokat fathah ini juga harus dibaca dengan tebal, ya, harus dibaca dengan tebal, ya, karena sebagaimana diketahui bahwa huruf ro ini, ya, memiliki 3 kondisi. Terkadang dia wajib dibaca tebal, terkadang dia wajib dibaca tipis, terkadang dia boleh dibaca tebal ataupun tipis. Nah, dalam kasus ini huruf ro wajib dibaca tebal karena dia berharokat fathah, ya. Nah, cara menebalkannya adalah dengan mengangkat lidah bagian belakang, ya, sembari kita menjadikan makhrajnya itu sebagai tumpuan. Makhrajnya itu ada di ujung lidah, ya, ada di ujung lidah, ya, tentunya dengan menyertai sedikit bagian punggungnya, kemudian ditempelkan ke gusi, ar-ro. Nah, ingat, ketika kita membaca huruf ro yang tebal ada 3 hal yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, tentunya dengan membuka mulut, ya. Semua fathah baik yang tebal ataupun tipis harus dibaca dengan membuka mulut. Ro, bukan dimonyongkan, ro. Ini satu. Yang kedua adalah mengangkat lidah bagian belakang agar sempurna, ya, ketebalannya, ya. Ro, bukan ro, ro. Kalau ro tipis, ro ini tebal. Yang ketiga adalah dengan menyempitkan bagian tenggorokan. Ro, bukan ro. Ini tenggorokannya masih terasa luas, tapi agak disempitkan, terasa menyempit di sini. Nah, ini 3 hal yang harus kita perhatikan saat membaca huruf ro yang berharokat fathah, ya. Kemudian tatkala kita ingin berpindah dari hamzah ke huruf ro yang berharokat fathah ini, maka ada satu hal yang juga wajib untuk kita perhatikan, yaitu tafkhim dan tarkiknya, ya, tebal dan tipisnya. Huruf hamzah harus dibaca tipis, adapun huruf ro harus dibaca tebal karena dia berharokat fathah, ya. Jangan kita baca seperti ini. Misalnya kita ingin menebalkan huruf ro, ro-nya harus dibaca tebal. Terkadang ada yang membaca seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim. Memang ro-nya tebal, tapi huruf hamzahnya ikut tertular menjadi tebal. Ar-Rahman, harusnya
Ar-Rahman. Ar-Rahman. A dibaca tipis, ro dibaca tebal, ya. Nah, agar tidak terjadi percampuran antara tebal dan tipis atau sebaliknya tipis dan tebal. Ya, sebagian asatidah, ya, sebagian guru-guru kami ada yang memberikan cara supaya harokat fathah yang tipis atau hamzah yang tipis ini ketika berhadapan dengan huruf tebal itu tidak menjadi ikut-ikutan tebal, ya. Caranya, nah ini untuk latihan saja teman-teman, ya, adalah dengan cara memanjangkan terlebih dahulu huruf sebelum ro ini, yaitu huruf hamzah. Pastikan ini harus dibaca tipis. Setelah masuk ke huruf ro, maka huruf ro-nya harus dibaca tebal. Arro, arro. Jadi a-nya ini pastikan tipis. Kalau sudah bisa menipiskan huruf a-nya atau hamzahnya, maka diperpendek. Ya, yang tadinya mungkin 6 harokat, pendekkan jadi 4 harokat. Arro, pendekkan lagi jadi 2 harokat. Arro. Setelah itu buang matnya. Arro. Sehingga dengan latihan seperti itu, kita akan bisa memisahkan antara huruf yang tipis dengan huruf yang tebal saat dia bergandengan. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di antara kesalahan yang terkadang terjadi saat perpindahan dari a ke huruf ro, ya, yaitu dia melambatkan harokatnya, ya, atau telat masuknya. Ya, kalau Syekh Aiman Rushdi Suwaid ini menyebutnya dengan istilah tamtid, ya. Jadi dibaca seperti ini teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Jadi seolah mengayun dari a ke huruf ro, dan ini kesalahan. Ya, jadi tidak boleh ada ayunan di sini, tidak boleh mengayun. Tidak boleh Ar-Rahman tapi langsung masuk ke huruf ro dengan cepat. Ar-ro. Seperti itu teman-teman. Paham ya? Kemudian kita memasuki huruf yang berikutnya, huruf yang keempat, yaitu huruf H. Huruf H keluar dari tenggorokan bagian tengah, lebih tepatnya adalah katup epiglotis yang didekatkan ke bagian dalam tenggorokan tengah. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan gambar makhrajnya berikut ini. Nah, ini makhraj huruf H yang di sebelah kiri teman-teman, ya. Jadi tempat keluarnya itu dari tenggorokan bagian tengah, ya. Nah, ini ada katup namanya katup epiglotis, atau dalam bahasa Arab diistilahkan juga dengan istilah lisanul mizmar. Cara mengucapkan huruf adalah dengan cara mendorong lisanul mizmar atau katup epiglotis ini ke belakang, ya, hingga mendekati permukaan bagian dalam atau dinding bagian dalam dari tenggorokan. Ha, hi, hu, ah, ih, Jadi ketika kita mengucapkan huruf H, terutama ketika sukun, ya. Ketika sukun kan mendekat ke makhraj, ya. Jadi didorong, ya, katupnya ini ke belakang. Tapi tidak sampai menempel, ya. Kalau menempel dia jadi huruf ain seperti ini. Ini yang terjadi ketika katupnya ditempelkan, ya, ke dinding dalam tenggorokan. Tapi ketika hanya didekatkan saja, ya, maka efeknya nanti akan ada udara yang mengalir. Ini yang disebut dengan hams, ya. Ini disebut dengan hams. Huruf ain kenapa tidak ada hamsnya? Karena jalan udara tertutup, ya. Dia tertutup di sini, ya, terdorong, ya, katupnya ke belakang sehingga menutup aliran udara. Adapun huruf H dia tidak sampai menutup aliran udara, makanya ketika disukun udaranya tetap mengalir. Seperti itu teman-teman. Nah, kita balik lagi. Jadi huruf H keluar dari tempat itu, dari katup epiglotis, ya, yang didorong ke belakang kemudian mendekati, ya, dinding bagian dalam dari tenggorokan, ya. Kemudian
setelah kita mengetahui makhraj dari huruf H, kita juga harus mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf H ini, ya. Yang paling menonjol sifatnya itu dua. Ya, meskipun ada sifat-sifat yang lain, tapi yang paling menonjol di sini adalah dua. Yang pertama adalah hams, yang kedua adalah rokhawah atau rikhwah. Ya, hams itu adalah aliran nafas atau udara yang disebabkan karena lemahnya tekanan pada makhraj. Jadi karena memang tidak ada tekanan, dia hanya mendekat saja, tidak menekan, sehingga karena lemahnya tekanan ini, maka muncullah aliran nafas. Ini yang disebut dengan hams. Makanya ketika kita mengucapkan huruf H ini, nafas kita itu harus mengalir, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Ya, misalnya kalau kita ingin membuktikan, ya, apakah hamsnya itu sudah ada atau tidak, teman-teman bisa letakkan, ya, telapak tangan ini di depan mulut. Kalau misalnya ada aliran nafas, ya, dorongan nafas ke depan, ya, itu akan terasa di permukaan telapak tangan kita. Ar-Rahman, Ar-Rahman, harus mengalir nafasnya. Ini yang pertama, ini yang disebut dengan hams. Kemudian yang kedua, ada yang diistilahkan juga dengan rikhwah atau rokhawah, yaitu aliran suara, ya. Kalau hams itu aliran nafas, kalau rokhawah atau rikhwah itu adalah aliran suara. Jadi selain nafasnya yang mengalir, suaranya pun ikut mengalir, ya. Ar-Rah, kan terdengar suaranya, ya. Ya, terdengar suaranya mengalir. Nah, ini disebut dengan rokhawah, ya. Nah, ada satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika suatu huruf memiliki sifat rokhawah, ya, maka durasi mampirnya itu lebih lama, ya. Jadi ketika kita berpindah dari huruf ro ke huruf H, maka kita mampir sejenak ke huruf H. Nah, durasi mampirnya ini lebih lama, ya, lebih lama ketimbang huruf-huruf yang tidak punya sifat rokhawah, ya. Misalnya huruf ro enggak punya sifat rokhawah, atau huruf mim, ya, huruf mim enggak punya sifat rokhawah, maka mampirnya bentar aja. Alhamdu, bukan alhamdu. Beda dengan huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, maka alirannya lebih panjang, mampirnya lebih lama. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, tapi Ar-Rah, ngalir, ya, dialirkan lebih panjang. Tapi nggak boleh terlalu panjang sampai 2 harokat, nanti jadi mad dia, ya. Jadi sepanjang-panjang rokhawah itu nggak sampai mengalahkan panjangnya mad, ya. Baik, jadi seperti itu teman-teman, dialirkan, ya. Ini terkadang banyak di antara kita tuh yang tidak mengalirkan suara pada huruf H, ya. Tapi ingat, ini hanya sifat tazyiniyah, ya. Rokhawah ini hanya sifat tazyiniyah, artinya sifat penghias, ya. Kalau misalnya ada seorang yang membaca huruf H ini tidak dialirkan, ya. Misalnya begini, Ar-Rahmanir-Rahim, roh tidak mengalir. Harusnya kan roh mengalir, tapi misalnya ada yang membaca ar-roh tidak dialirkan, maka kita katakan ia telah melakukan kesalahan, tapi kesalahannya ringan karena tidak sampai merusak makna, ya. Kecuali dia merubah huruf H ini menjadi huruf H, misalnya Ar-Rahman, maka ini kesalahan fatal, ya. Paham ya teman-teman, ya. Jadi sifat rokhawah ini sebenarnya sifat penyempurna saja. Kalau kita tunaikan, maka bacaan kita akan menjadi lebih sempurna. Namun tatkala tidak ditunaikan, bukan berarti Al-Fatihahnya tidak benar gitu, atau rusak, atau mungkin malah membatalkan sholat, tidak, ya, tidak sampai seperti itu, ya. Jadi ini hanya sifat tazyiniyah saja, sifat penghias saja. Namun alangkah baiknya, ya, memang kita tunaikan, ya. Kita kan inginnya bacaan Al-Quran kita ini dibaca dengan sempurna, ya teman-teman, ya. Bacaannya itu benar-benar sempurna. Jadi ada kekurangan sedikit pun, kita harus berusaha untuk memperbaiki kekurangan tersebut, ya. Meskipun tidak sampai menjadikan ia berubah maknanya, ya, tapi tetap saja kita katakan, kalau seandainya ada orang membaca surat Al-Fatihah, terutama ayat yang ketiga ini, tanpa menyertakan rokhawah pada huruf H, kita katakan bacaannya kurang sempurna, ya, bacaannya kurang
kurang sempurna. Baik, kita lanjutkan masuk ke huruf mim. Ya, huruf mim keluar dari dua bibir. Ya, dua bibir yang dirapatkan. Ya, kemudian berpindah ke harokat fathah. Ya, ketika huruf berpindah ke harokat fathah maka ia harus menjauh dari makhrajnya. Ya, beda ketika sukun. Ketika sukun dia harus mendekat ke makhraj. Ketika dia berharokat maka dia harus menjauh dari makhrajnya. Ma dibaca dua harokat. Ya, karena setelahnya ada khonjariyah atau alif kecil di sini ya teman-teman ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf nun yang di kasroh. Ya. Huruf nun keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi. Nah, agar lebih jelasnya teman-teman bisa simak gambar makhrajnya berikut ini. Nah, ini dia makhraj huruf nun, ya, keluar dari torful lisan, dari ujung lidah, ma'ama yuhadihi minal lithah, ya, bertemu dengan gusi, ya, lithah itu gusi. Nah, huruf ini memiliki aslul gunnah teman-teman, ya, memiliki aslul gunnah. Jadi sebenarnya nun ini memiliki dua makhraj, ya, satu ada di sini, ujung lidahnya bertemu dengan gusi, kemudian makhraj yang kedua itu ada di al-khayshum atau pangkal hidung. Jadi huruf nun ini memiliki sifat gunnah, ya, memiliki sifat gunnah. Ya, jadi dia punya gunnah teman-teman. Ar-Rahmani, ni. Nah, huruf nun ini berharokat kasroh. Ya, sebelumnya udah kita singgung bahwa saat huruf diharokati dengan harokat kasroh, maka cara melafalkannya adalah dengan memperhatikan dua cara. Pertama, dengan menurunkan rahang. Yang kedua adalah dengan mengangkat lidah bagian tengah. Ar-Rahmani, ni, turunkan rahangnya, lidah bagian tengahnya diangkat. Ar-Rahmani, ni, ya. Kadang ada yang membaca harokat kasroh ini tidak sempurna. Ar-Rahmanir-Rahim, ner-rahim, bukan ne, ni, ya, disempurnakan harokatnya. Oke. Kemudian berikutnya masuk ke hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini karena berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Begitu juga huruf lam yang ada di sini tidak dibaca karena dia bertemu dengan huruf ra yang tasydid. Kasusnya sama seperti ya sebelumnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama, ya. Huruf ra-nya ya cara membacanya harus sama persis ya dengan huruf ra yang ada di sini. Nah, saya tidak akan mengulang kembali ya penjelasan tentang huruf ra tasydid yang fathah ini karena memang sebelumnya sudah saya jelaskan. Namun di sini saya ingin menjelaskan ya kesalahan yang sering kali terjadi ya saat seorang berpindah dari huruf nun ke huruf ra ini. Ya. Huruf nun ini berharokat kasrah dan huruf ra ini berharokat fathah. Sering kali ya ayat ini dibaca seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim, nir. Memang ra-nya tebal tapi kasrahnya menjadi tidak sempurna. Jadi di sini harus diperhatikan baik-baik teman-teman. Ar-Rahmani nir-Rahim. Nir-Rahim bukan nir-Rahim. Ya. Oke, paham ya? Berikutnya huruf H. Ya, huruf H ini sama seperti ini tadi, ya cuma bedanya huruf H yang ada di sini berharokat kasroh. Adapun huruf H sebelumnya sukun, ya atau bersukun, ya sama makhrajnya, tidak boleh dibedakan. Jangan di sini kita baca H Ar-Rahmanir-Rahim. Him ini dibaca huruf H, ya salah. Yang benar ini tetap dibaca dengan huruf H, ya Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Nah, satu kesalahan yang sering kali saya temui ya saat ya seseorang membaca ayat ini, terutama huruf H yang di kasroh, sering kali saya temukan ada yang membacanya itu dengan tidak bersih suaranya. Rahim, 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 harusnya bersih. Rahim, 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 ya. Jangan rahim, rahim. Ya, silahkan nanti teman-teman praktekkan ya. Kalau masih ada
semacam suara ngorok sedikit ya, khim, maka ini masih kurang tepat ya. Dia harus benar-benar bersih. Rohim, bersih dan juga tipis ya, bersih dan juga tipis. Hi, bukan khi ya. Nah, dilatih lagi. Nah, kalau misalnya masih ada khi masih belum bersih ya, berarti yang bermasalah ini apa? Makhrajnya ya. Kalau misalnya masih belum bersih suaranya khi, maka itu makhrajnya masih condong ke atas ya, masih condong ke atas. Harus diturunkan lagi sampai posisinya benar-benar ada di tengah tenggorokan atau di katup epiglotis tadi. Hi. Nah, ini dilatih ya teman-teman ya. Maka silahkan nanti teman-teman latihan setelah ini, setelah melihat video ini, latihan huruf H yang dikasrohkan ini, jangan sampai suaranya itu kasar, khi, tapi harus halus bersih, hi. Setelah itu teman-teman bisa datangi guru untuk mengecek apakah bacaan huruf H-nya ini sudah benar atau belum ya. Nah, berikutnya masuk ke huruf ya. Huruf ya mati yang didahului oleh kasroh, maka dia hukumnya adalah mad ya, dipanjangkan. Karena dia berada di akhir ayat, maka ini yang disebut dengan mad arid disukun ya. Mad arid disukun, panjangnya bervariasi ya, boleh 2, boleh 4, 6 juga boleh ya. Silahkan dibaca 6 harokat juga boleh ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, hati-hati ketika kita melafalkan huruf ya yang ada di sini. Pastikan tidak ada dengung di pangkal hidung kita. Karena terkadang ada yang membaca Ar-Rahmanir-Rahim, masih ada dengung di sini. Nah, itu kurang tepat. Huruf ya tidak memiliki gunnah, teman-teman. Ya, yang memiliki gunnah itu cuma 2, huruf nun dan huruf mim. Huruf ya tidak ada gunnahnya. Jadi ketika kita melafalkan mat yang ada di sini, pastikan steril dari gunnah ya. Tidak ada gunnah, tidak ada dengung, tidak ada suara sengau dari pangkal hidung. Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim ya. Nah, berikutnya terakhir huruf mim ya. Huruf mim karena berada di akhir ayat, maka dia disukunkan ya, kecuali kita mau melanjutkan ke ayat berikutnya, maka harokat kasrohnya dibaca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kasrohnya dibaca kalau mau dilanjut, tapi ketika waqaf maka harus disukunkan. Ingat, ketika huruf bersukun atau dalam kondisi sukun, kita harus perhatikan makhraj dan juga sifat-sifatnya. Nah, terkadang ada sebagian dari kita yang membaca ayat ini tidak memperhatikan salah satu sifat yang ada pada huruf mim, yaitu sifat tawassut atau bainiyah. Jadi tawassut atau bainiyah ini adalah aliran suara yang levelnya di bawah rokhawah. Ya, kalau rokhawah itu kan suaranya alirannya agak panjang atau alirannya deras ya. Adapun tawassut atau bainiyah maka alirannya sebentar saja atau sedikit saja. Ar-Rahmanir-Rahim, ada alirannya ya. Jangan seperti ini, Ar-Rahmanir-Rahim, him. Bedakan antara him dengan him. Di akhir itu yang disebut dengan tawassut atau bainiyah ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Saya akan baca ya 3 kali. Silakan teman-teman untuk menyimaknya ya. Ar-Rahman, hati-hati jangan Ar-Rahman ya, tapi a dibaca tipis, ro dibaca tebal. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Nah, ha tipis, jangan ar-roh, tapi roh ditipiskan. Ar-Rahmanir-Rahim ya. 1 kali lagi, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita dari ayat yang ketiga di surat Al-Fatihah ini.
Nah, buat teman-teman yang misalnya mendapati kesalahan dari penyampaian kami ataupun praktek yang kami praktekkan di sini, ya silahkan teman-teman untuk mengoreksinya ya di kolom komentar. Sampaikan saja kalau misalnya ada pendapat lain misalnya yang lebih kuat, ya insya Allah nanti saya akan koreksi kembali kalau memang ada kesalahan dalam bacaan saya ya. Dan buat teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, ya jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan juga share, bagikan video ini kepada orang-orang yang teman-teman kenal yang kiranya membutuhkan pembahasan dari tajwid lengkap yang ada di surat Al-Fatihah ini. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.